الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmatnya, sehingga pada hari yang ke-18 ini kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita banyak sekali kenikmatan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, sehingga segala aktivitas yang kita lakukan Allah permudah. Karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin berada di rumahnya berbaring, atau yang masih berada di rumah sakit yang berbaring, tidak bisa bergerak, bahkan ingin makan pun rasanya hambar gitu. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur, Pak, atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Karena kalau orang sakit itu semuanya nggak enak, betul nggak? Mau minum nggak enak, mau makan nggak enak, apalagi obatnya makin tidak enak gitu. Jadi sekarang mumpung masih Allah berikan terus kenikmatan kepada kita, salah satu yang penting adalah kenikmatan sehat ini. Mari perbanyak kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak memunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kenikmatan ini kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan kita selaku umatnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berjumpa dengan beliau di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengutip sebuah ayat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini posisinya apa? Itu tengah-tengah, yang berkaitan langsung dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ayatnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian di bawahnya ayat setelahnya ayat 184 atau 85 itu membicarakan terkait Al-Quran, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Nah ini ayat 186. Setelahnya nanti ada lagi ayat 187 dan seterusnya, itu membahas peristiwa di bulan Ramadan, bagaimana hukumnya
berhubungan suami istri di malam Ramadan, itu ada semua di ayat tersebut. Nah, ini saya ambil di antara tengah-tengahnya. Yang barusan saya baca ayat 186 dari surah Al-Baqarah, sebelah kiri paling bawah. Ayat tersebut mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, kata Allah, apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, ini Allah tegaskan, fa inni qarib. Tahu kata qarib itu kalau di bahasa kita nih Pak, karib, alias teman gitu, alias sahabat. Kan sering dengar kan sahabat karib gitu kan. Nah, ini maknanya seperti itu kalau di bahasa Arab. Apa kata Allah? Fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah. Jadi ketika ada hamba yang bertanya kepada Nabi Muhammad di mana Allah, maka Allah menegaskan fa inni qarib. Kemudian ayat setelahnya lanjutannya, ujibud da'watad da'i idza da'an. Ujib itu memaknai kalimat aku kabulkan gitu. Ujib, ku kabulkan. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan mereka, aku kabulkan doa mereka, aku kabulkan permintaan mereka apabila mereka meminta kepadaku, kata Allah. Nah, yang pertama menjelaskan kalau kita bertanya di mana Allah, Allah mengatakan Allah ada dekat. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kalau kita mau berdoa pasti Allah kabulkan gitu. Nah, kalau mau berdoa pasti Allah kabulkan. Nah, antara dua itu tadi Pak, antara kita mau dekat sama Allah, antara kita mau dikabulkan doa kita sama Allah. Nah, ayat ujungnya ini, ujung ayatnya ini menegaskan, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, syarat yang pertama kalau kita mau dekat kepada Allah, ya kan? Yang pertama nih, mau dekat kepada Allah. Karena Allah sudah bilang kepada kita, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat kepada Allah. Tinggal kita ini. Allah sudah dekat, kita mau dekat sama Allah enggak? Mau dekat apa mau jauh gitu? Itu pilihannya, Pak, enggak ada lain. Pilihannya apakah mau mendekat apa mau menjauh. Allah sudah bilang fa inni. Kata fa inni itu inna, itu menegaskan sungguh. Fa inni qarib, sungguh aku dekat, kata Allah. Nah, kemudian yang kedua, ujibud da'watad da'i, kata Allah, akan aku kabulkan, kata Allah. Aku kabulkan permohonan mereka. Kalau mereka mau minta, terkadang ini kita sombong, Pak, malas minta sama Allah gitu kan. Nah, sama satu lagi, terkadang kita malu sama Allah gitu kan, dengan segala dosa kita, dengan segala maksiat kita, dengan segala perbuatan yang kita lakukan gitu kan, malu minta kepada Allah. Jangan malu, minta terus sama Allah, minta terus, minta istiqomah dalam kebaikan, minta diampuni dosa-dosa kita, ya kan, minta dimudahkan segala urusan kita, minta semua kepada Allah. Allah senang kepada hambanya yang meminta kepadanya. Iya, bahkan Allah itu yang gak suka udah rajin ibadah tapi gak mau minta. Rajin ibadah, sholat terus, tapi gak pernah minta sama Allah. Sombong istilahnya. Gak perlulah gitu kan. Gitu. Jangan. Allah itu Maha Pemurah,
apapun permasalahan kita, apapun keadaan kita, minta sama Allah gitu. Hilang sendal pun mengucapkan inna lillah. Maksudnya sekecil itu gitu. Hilang sendal, apalagi hilang nyawa dari keluarga kita. Betul tidak? Nah, kalau orang yang tidak mengingat Allah, gitu kan, itu pasti yang keluar dari dirinya itu adalah makian, cacian dan hinaan, bukan pujian. Betul tidak? Ya kan? Ketika kita punya istri kita meninggal duluan, kita caci Allah, oh segala macam. Kita ngomongin Allah tidak adil, Allah kenapa gini segala macam gitu kan. Tapi kalau kita ikhlas, ya kan, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lanjut di materi yang tadi. Jadi mau mendapatkan 2 poin ini. Yang pertama, kalau kita mau dekat sama Allah. Yang kedua, mau dikabulkan doa kita, ya kan? Nah, ada syaratnya. Nah, syaratnya itu yang ujung ayat tadi yang saya bacakan, Pak. Artinya gini, maka hendaklah mereka mematuhi perintahku, kata Allah. Perintah Allah apa? Puasa, ya kan? Sholat, bayar zakat, ya kan? Naik haji bila mampu gitu. Nah, dan segala macamnya gitu kan? Atau amalan-amalan sunnah, atau istilahnya yang Allah sukai gitu. Walaupun Allah tidak merintah, tapi Allah suka gitu. Nah itu kita lakuin itu semua, apalagi kita melakukan yang wajib-wajibnya gitu kan. Nah, sunnah-sunnahnya bonus untuk kita. Nah, agar apa? Agar kita mendapatkan jalan kebenaran. Maka tadi sebelumnya mengatakan hendaklah mereka mematuhi perintahku dan beriman. Karena syaratnya itu, Pak. Kalau mau dekat sama Allah, kalau doanya dikabulkan, mematuhi perintah Allah, beriman gitu kan. Jadi insya Allah kita akan berada dalam kebenaran. Udah masuk ya? Sudah ya? Hah? Belum? Sudah? Jadi itu poin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mari kita berdoa bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma laka sunna bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.